Di tengah reruntuhan Berlin pada tahun 2000, para pekerja konstruksi menemukan sesuatu yang membekukan waktu. Tersembunyi di dalam dinding sebuah bangunan tua, mereka menemukan sebuah buku harian. Sampulnya usang, kertasnya rapuh, namun isinya menyimpan bisikan dari masa lalu yang kelam. Ini bukanlah catatan seorang tentara atau politisi, melainkan suara anak-anak yang menyaksikan akhir dari Perang Dunia Kedua. Awalnya, halaman-halaman itu dipenuhi dengan coretan khas anak-anak. Tulisan tangan yang besar dan tidak beraturan, disertai gambar-gambar sederhana. Mereka bercerita tentang permainan di tengah puing-puing, tentang rasa lapar yang konstan, dan tentang suara sirene yang menjadi lagu pengantar tidur mereka. Ada cerita tentang seorang anak laki-laki bernama Klaus yang berbagi remah roti terakhirnya, dan seorang gadis kecil bernama Guida yang menggambar matahari di atas gambar tank-tank yang hancur. Mereka menulis tentang harapan, tentang kapan ayah dan ibu akan kembali, tentang kapan perang akan berakhir. Mereka adalah saksi mata paling polos dari sebuah tragedi. Namun, saat lembaran-lembaran buku harian itu dibalik, sesuatu yang aneh mulai terasa. Tulisan tangan anak-anak yang naif itu perlahan memudar, berganti dengan goresan pena yang lebih rapi, lebih tegas, dan lebih dewasa. Kalimat-kalimatnya menjadi lebih pendek, lebih terstruktur. Cerita tentang permainan digantikan oleh catatan tentang patroli malam, jadwal penjagaan, dan strategi bertahan hidup. Gambar matahari dan bunga menghilang, digantikan sketsa peta lorong-lorong bawah tanah dan posisi musuh. Seolah-olah, anak-anak itu dipaksa tumbuh dewasa dalam semalam. Semakin mendekati halaman terakhir, tulisan itu menjadi semakin tergesa-gesa, penuh keputusasaan. Deskripsinya bukan lagi tentang kelaparan atau ketakutan, melainkan tentang pertempuran sengit di jalanan Berlin pada April tahun 1945. Mereka tidak lagi menulis tentang menunggu orang tua, tapi bagaimana cara menggunakan senjata. Halaman-halaman terakhir penuh dengan noda, seolah ditulis dengan terburu-buru di tengah kekacauan. Lalu, tiba-tiba saja, buku harian itu berakhir. Halaman terakhir hanya berisi satu kalimat, ditulis dengan goresan yang gemetar dan nyaris tak terbaca. Mereka datang. Setelah itu, hanya ada lembaran-lembaran kosong. Tidak ada lagi tulisan, tidak ada lagi cerita. Siapa mereka? Dan siapa yang menulis kalimat terakhir itu? Apakah anak-anak itu? Atau orang dewasa yang mengambil alih buku harian mereka? Buku harian ini tidak memberikan jawaban. Ia hanya meninggalkan keheningan, saksi bisu dari suara-suara yang hilang ditelan perang. Di tengah gema sejarah, terkadang pertanyaan yang tak terjawablah yang paling keras berteriak. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di cerita berikutnya.